Oke, di Outframe kali ini bintang tamu gua tadi udah lihat photoshootnya seru. Walaupun sebenarnya itu ya acting aja sih gue sebenarnya. Sok-sok seru aja gue. Oh gitu. Loh, kalau kalau misalnya apa? Bintang tamunya aktris, kita juga harus ngimbangin kan, belajar acting abang. Tapi aku dari tadi ketawa nggak acting loh bang. Oh masa sih? Enggak. Seasik itu di sini. Seasik itu. Aku tuh setiap kali ketemu Bang Fadi dan orang-orang yang ada di sini, Aridwan, Karin semua tuh abangnya, kakaknya, bahagia, seneng. Apalagi ketemu Bunda, Ayah, Abi, Lintang, siapa lagi? Bang Robi, semua disebut. Mas Api. Oke, Susan Sameh, tepuk tangan. Gak ada lagi yang tepuk tangan. Iya, tim horenya udah pulang. Ini termasuk podcast yang Tengah malam ya? Lumayan larut malam ya kita ngobrolnya. Iya. Biasanya bintang tamu abang tuh datang. Kasih lihat dong ini jam berapa? Ini jam 23.41. Lu jam mana lu? Jam Jakarta. Buka. Lu jam berapa? Jam 9 bukan? Masih jam 21. Tuh, 9.41. Bohong banget. 9.41. Oh lu 21? Iya, 21 kan 9. Oh iya, 9.21 kan? 9.41 kan? Oh gitu. iPhone-nya belum 14 ya? Makanya jamnya itu. Ya pulang dari podcast ini lah aku beli. Iya dong. Belilah Susan Sameh. Kalau misalnya kalian ngelihat atau di toko-toko gitu ya. Bunyi lapang. Gak apa-apa nanti diganti aja deh kalau rusak. Ya jadi gak serius nih ngomongin nih. Kalau misalnya kalian datang ke toko, ke supermarket atau kemana aja ada bungkus sabun, mukanya dia tuh. Iya. Gift. Kok gift sih? Gift. Itu sampulnya dia. Oke, kelamaan basa-basinya. Kita akan buka enggak dong. Ini kan Outframe ya kan. Bisa iklan di sini. Ya. Aku mau iklanin apa ya? Sibuk sendiri. Dek, ini ceritanya kita lagi podcast. Jadi please. Lanjut. Terus Bang. Jangan kayak di rumah. Terus. Gue tahu ini di rumah. Bang. Yang ada nanti berantem kita nih. Terus. Oke. Tadi gue mau ngomong apa? Tapi ya, guys. Aku gini deh biar kedengeran. Aku sama Bang Fadit ya. Kita kenal udah berapa lama sih Bang? Nah coba lu ingat nggak? Itu biar orang tuh pada tahu. Oke. Karena takutnya kan orang nyangka kita tuh baru kenal gitu. Kita tuh kenal ya semenjak aku diundang di sini lah. Nah iya, baru beberapa jam yang lalu lah ya, setelah 2 look photoshoot. Kita baru kenal banget sih ya. Kenal. Gila. Enggak. Aku kenal sama Bang Fadi tuh dari aku umur 17 apa 16 tahun. Jadi iya dong. Sekarang berapa? 25. Udah hampir 10 tahun Bang. Iya. Selama itu kita kenal? Selama itu. Aku masih kecil. Pokoknya aku baru datang ke Jakarta, dijagain sama Bang Fadi. Terus kemana-mana dibawa-bawa sama Bang Fadi. Iya. Numpang di rumah Bunda. Enggak. Emang kemana-mana gue bawa? Enggak juga. Iya. Oh, lu ikutan casting ya? Iya, kan kamu yang nemenin. Iya benar-benar gue ingat. Dulu kamu masih baru ya jadi host ya? Masih baru. Iya. Itu udah di-insert belum ya? Udah. Belum. Udah ya? Udah. Oh udah di-insert ya? Iya. Terus lanjut. Umur 16 tahun kenal gue. Terus 16. kita tes ingatan Susan Sameh. Iya pokoknya dulu tuh aku ditemenin casting sama abang. Bener-bener. Wah dari gak punya pengalaman sama sekali. Terus sempet mau diajarin host juga. Karena lu minta. Iya. Karena aku tuh selalu ingin belajar apapun yang aku tuh gak bisa gitu. Wah ini orang-orang pasti ngiranya nih banyak yang komen. Wah Bang Fadi modus sama Susan nih. Kok mau? Kenapa kita bisa deket? Kenapa ya? Karena alam semesta Bang. Usus. Berat nih jawabannya. Berat ya Allah. Bang karena tidak ada pertemuan yang tidak disengaja. Tahu gak?
Dah. Kita tuh harus ada bridgingnya biar nggak Betul. boring. Betul. Nanti orang yang nonton, iya lah Q&A doang mah, Q&A Susan juga udah banyak. Banyak banget Q&A Susan. Susan tuh kalau di podcast orang tuh mau datang, cepet diundang langsung datang. Gua waiting list untuk podcast Out Frame ini nunggu 1 tahun. Oh iya. Gue ngundang dari 2021 loh. Dari bukan 2021, bercanda. dari 2020 sorry. Dari 2000 inget nggak? Gue abis ngeflooring lantai gue. Gue belum punya sofa ini. Ini masih temboknya masih putih. Dek, gue bilang gitu. Abang kan ada podcast. Nanti jadi bintang tamu abang ya. Oke siap bang. Itu 2020 gue inget banget. Diundang lagi kan. Gue udah 3 kali ngundang. Dan setiap ngundang nggak dibales, nggak di-read. Tapi berapa hari, berapa minggu kemudian telepon. Abang tahu nggak? Anjing malah ngegosip. Itu tuh kadang-kadang tuh gue sedih sebenarnya deh. Ya, Cuman ya udahlah namanya juga anak kecil lah ya. Ada sendiri jadi ya udahlah. Enggak bang, ini klarifikasi ya. Ya, boleh. Ini daripada ada perdebatan di antara kita, klarifikasi. Oke. Jadi aku tuh kadang suka lupa dengan schedule aku. Lu gak punya manajer? Ada, makanya ingetin manajernya dong. udah. Nah cuman kan kalau misalnya kita lagi syuting di tahun 2020 sama 2021 tuh bener-bener alhamdulillah ya lagi padet-padetnya Itu gitu. lagi covid, lu padet. Ya sempat berhenti dulu pas PPKM. Habis itu lanjut. Oh ya karena kan memang sudah ada standar protokol Ada. ya. Dan memang udah ada beberapa production house yang memang diizinkan. Tapi itu syaratnya kan harus diisolasi ya. Benar. Bahwa di satu tempat itu nggak boleh keluar. Jadi syuting, tidur, semua segala Iya, macam dan di situ kan. di lokasi syuting pun kita harus pakai masker, Ya. swab, hand sanitizer, itu benar-benar kita semua harus mematuhi protokol. Gitu. Jadi tetap boleh syuting tapi kapasitas orangnya juga dalam ruangan ditentuin gitu. Iya, Itu apaan tuh betul, suara betul. apa? Tenang bukan hantu di sini nggak ada hantu. Ada film hantu dong. Terus Bang. Apa sih? Coba ini pertanyaan ngalur ngidul. Oke, kita kembali ke topik. Sebelum kita mulai ini dari tadi kita kebanyakan basa-basi ya. Kita buka. Ya udah sih Bang. Gitu terus. Nggak gini. Tadi gue sempat posting foto lo. Jadi di tahun 2017 gue pernah fotoin Susan. Waktu itu lagi sama seseorang. Ya tadi gue posting foto itu lagi di Fadi Potret ternyata masih ada. Terus gue buka Q&A. Nah Q&A-nya itu bukan dari gue, tapi dari para netizen dan juga subscriber followers lu. Oke, gue langsung Ngeri deh. Takut. siap ya. Takut. Biar terarah ini, karena kalau misalnya ngobrol sama Susan tuh ngalor ngidul nggak jelas. Ditanya apa, jawabnya cuma 1/4, nanti dia jawabnya kayak yang lain. Tapi itu yang dicari sama yang nonton, Bang. Nggak jelas. Tahu Jangan kan kenapa kaku gitu, jangan kaku. Orang tuh pingin tahu, oh susah nama Bang Fadi itu kayak gimana gitu. Ini kesannya kayak obrolan di rumah anjing. Bang itu yang dicari. Orang tuh kerja segala Lu macam. nggak ngeliat ya hari ini gue udah keren-keren banget nih gitu untuk podcast. Pulang-pulang tuh udah pada mumet, pingin hiburan. Kitanya juga ikutan tegang nih, orang yang baru pada pulang kerja udah tegang, makin tegang lihat kita terus. Ayo coba tegangin lagi. Tegangin lagi. Apa Oke, tuh pertanyaannya? Pertanyaan pertama dari Siapa? Ridwan Khoirul. @firzh.a-nya 3 kali. Mandi berapa kali kasusan? Kalau orang cantik nggak mandi tetap aja cantik. WKWKWK. Ini beneran pertanyaannya? Anjir beneran. Oh iya. Ini tadi kan gue buka Q&A. Oh. Itu juga nggak di repost Q&A-nya sama lo. Masa sih? Masa sih? Oh iya. Nggak di Tadi, repost. hari ini. Nggak apa-apa deh, nggak ngaruh juga. Nggak ngaruh, mau repost kek, mau kagak kek, nggak ngaruh. Abis ini gue blok lo Instagram lo. Ayo cepetan, jawab. Jangan dong. Oke, aku jawab ya. Mandi sehari itu aku bisa 2-3 kali lah. Beneran, kan aku pagi-pagi mandi, terus nge-gym. Nge-gym nanti sore mandi lagi. Kalau enggak bangun tidur, kalau nge-gymnya pagi-pagi banget jam 8, bangun tidur, cuci muka, sikat gigi, langsung nge-gym, pulang nge-gym mandi, terus tidur siang, bangun tidur siang,
Beneran bang, kenapa jidatnya mengkerut gitu sih? Sorenya aku mandi lagi. Oh jadi sibuk tuh gara-gara tidur siang. Gue ajakin siang loh tadi. Ini Ini enggak kan jadi bang. larut malam gini kan podcastnya. Oh enggak. Kalau hari ini agak-agak hektik. Enggak olahraga, enggak apa, bener-bener hektik. Ngapain? Enggak. Oh nungguin orang tidur ya? Enggak. Bukan. Jangan panik dong, jangan tegang. Enggak. Biar santai. Orang itu butuh hiburan. Baru satu pertanyaan udah tegang loh. Hari ini aku ngurusin, adalah yang harus diurus. Ngurusin mobil bang. Oh iya. Beneran. Gue baru nanya nih, orang apa hewan? Enggak. Apa itu orang ke hewan nih? Shoo. Enggak, ngurusin mobil. Ngurusin mobil, oke. Pertanyaan berikutnya. Dari Sri Wulandari SM98. Ketahuan ya, berarti lahirnya tahun 2000 ya. Hal terlucu apa yang paling berkesan bagi kakak Susan pas masih di bangku SD? Aduh, aku di SD itu aku Handphone dibully. siapa tuh? Bukan handphone gue. Siapa? Udah hilang. Oke, hal terlucu ya. SD tuh jujur kalau mau nanya di dalam sekolahnya aku tidak ada hal lucu. Tidak ada yang mengesankan juga karena aku tuh dulu di sekolah tuh dibully bang waktu SD. Dari TK sampai SD tuh aku dibully. Kenapa lu bisa dibully? Karena dulu kulit aku tuh luka-luka gitu karena kan alergi kan. Luka. Budukan gitu loh. Di tangan, di muka, Di tangan. terus? Jadi sama temen tuh suka diem-diem tiba-tiba dicubit, aku tuh sampai berdarah gitu. Astagfirullah. Udah lah sedih. Terus nggak ngelawan? Enggak, Nggak bilang mami papi? enggak, takut. Kok Diem. takut? Ya udah diem aja bang. Cuman Nggak lapor guru? enggak. Aku nangis aja udah nangis. Ntar guru nanya apa aku diem. Terus tiba-tiba besokannya aku bilang ke mami nggak mau sekolah, nggak sekolah aja sebulan gitu. Oh sempet nggak sekolah sebulan? Sempet akhirnya mami diseret. Karena takut bang, dibulinya bener-bener. Ini yang nyubit ini masih ingat cewek? Masih namanya juga aku masih ingat lah. Siapa? Inisial aja inisial. I. Nama lengkap? Hah? Janganlah kasihan lah. Tapi dia masih Kasian. kenal nggak sama Susan? Nggak tahu ya. Tolong dong buat kamu yang berinisial I yang dulu ngebully aku, DM aku dong, kayak pingin nanya gitu dulu kenapa sih ngebully aku gitu. Ngebulinya karena fisik lagi, karena kekurangan aku yang alergi gitu. Sedih sih bang, udah aku ntar make upnya luntur. Iya sama aku juga. Oke, next. Tapi kan belum selesai. Gue pikir udah titik tadi. Lanjut. Tapi di luar sekolah tuh ada hal yang lucu, tapi aku nggak tahu ya ini. SD, SMP apa SMA gitu ya? Ya, SD nggak cuma masih inget ya? Masih ingat, cuman aku nggak tahu ini tuh jatuhnya aku ngetawain orang yang kesakitan apa enggak gitu, tapi lucu gitu. Apa gimana tuh Jadi kan ini aku jatuh nih dari sepeda bang, yang ini, ini. luka ya kan? Oh itu bukan lesung dagu ya? Bukan, mana ada sih lesung dagu, ada juga lesung pipi bang. Lesung Masa pipi, sih? lesung dagu, Nggak ini tuh tanjung dijahit. lesung. Nah, apa sih? Bang. Udah jam segini udah bawa Iya, udah jam bapak nih segini. gue nih. Ini oke, jatuh dari sepeda ya kan. Terus sama mami tuh langsung dibawa ke rumah sakit. Nah pas di rumah sakit itu mami tuh pingin dokternya tuh dokter kecantikan. Jadi harus nunggu 1 jam. Sambil nunggu itu tuh di sebelah aku tuh, jadi satu ruangan tuh ada 2 orang kan. Sebelah aku tuh ada cowok nangis-nangis tapi mukanya ditutup. Mami tuh kayak nanya gitu akhirnya sama dokter, dok itu kenapa kok nangis-nangis mukanya ditutup. Iya bu, itu orang nyalain petasan sambil ngerokok, terus rokoknya dibuang, petasannya disedot. Ya Allah kasihan banget bang. Jujur kasihan tapi kayak lucu. Enggak, gue gak ketawain kok.
Abang parah bang. Ini katanya nanti potong ya, takut deh. Bang, ini katanya bang, takut bang. Tapi nggak, maksudnya ya lucu. Lu ngeliat kejadian ini, gua pernah beberapa kali lihat dan bisa dikatakan sering lihat yang kejadian kayak gini. Kejadiannya ini terjadi di TV. Tom and Jerry. Ya. Kelakuannya si Tom lucu. Ini kan orang bang. Gitu. Ya udah, kita Gitu. Mau lanjutin lagi nggak? Lanjut. Dikat aja ya. Takut deh. Lanjut. Dari @rismala468. Impian apa yang belum tercapai? Impian yang belum tercapai adalah banyak banget. Jujur aku nggak tahu ya ini kejelekan apa kekurangan aku tuh orangnya nggak pernah puas bang. Jadi apa ya, selalu yang jadi suami lu PR juga ya. bukan itu. Loh, Maksudnya misalnya lu dikasih uang per bulan. Oh bukan. Maksud aku tuh dalam kapasitas apa ya, diri aku. Dari dalam diri aku gitu. Kayak misalnya ini aku ada lagi ngelakuin karya apa gitu. Oke. Aku tuh kayak nggak puas gitu kayak dengan apa yang udah aku lakuin tuh kayak enggak. Aku tuh harusnya tuh bisa nih lebih dari ini gitu. Aku tuh suka kayak gitu. Jadi lu tuh termasuk orang yang pengen nge-push limit lu sampai segimana gitu. Kalau misalnya tapi lu tahu limit lu di mana, atau pokoknya hajar aja terus pokoknya pengen lebih gitu. Enggak tahu limit aku di mana, aku tahu. Cuman kalau misalnya kata orang, "San, acting kamu bagus ya?" Enggak, menurut aku masih bisa lebih bagus daripada Siapa yang itu. bilang acting lu bagus? Nggak tahu bang, orang netizen. Oke. Mungkin nggak ngerti acting kali ya, dia bilang aku bagus. Gitu bang. Nanti make up-nya luntur. Iya, ntar titik-titiknya hilang nih. Oh itu titik-titik. Oh itu make up yang tadi ya? Iya. Oke. Udah bisa lanjutin? Bisa. Iya. Lanjut. Ngomong apa sih tadi? Sumpah. Iya. Udah diam. Kayaknya besok nggak usah ngundang Susan ya. Jangan ke on frame, ke Bro Kambling aja program Enggak. kita. Serius. Gue punya program lagi ya. Ini tayang Januari 2023. Kamu besok-besok nggak ngundang aku, kangen bang. Enggak. Gue akan jadiin lu tamu reguler di Apaan? Bro Kambling. Emang aku mau. Oh, Ridwan hostnya. Emang iya? Ridwan, Ardi, Karen sama Ngapain? Aduh ada lagi. Oh sorry, Andre Fauzan. Aduh, ada Andre Fauzan lagi. Nah itu cocok lu, ngobrol yang absurd kayak gini. Dia tadi kayak gak nyambung ngobrol. Bang, chill. Iya oke, chill ya, chill. Tadi apa sih, kita ngomong apa sih? Iya, bentar dulu. Impian yang belum tercapai. Iya, jadi aku tuh suka kayak, aku tuh pingin belajar terus gitu. Suka kayak, enggak, aku tuh sebenarnya bisa ngelakuin hal-hal yang aku tuh nggak bisa gitu. Aku tuh bisa belajar ini, bisa belajar itu. Jadi aku tuh selalu pengen belajar semua hal. Tapi kalau impian yang benar-benar impian yang belum tercapai sampai saat ini adalah mempunyai masjid, mempunyai pondok pesantren kayak entah pondok pesantren atau buat yatim piatu gitu-gitu. Kepikiran ya untuk Dari kecil. Dari kecil suka yang kayak gitu ya. Tapi gue akui ya bahwa kenapa gue bilang Susan di umurnya yang sekarang, gue kenal Susan itu dari umur berarti 16 tahun ya lo ya. Dia orangnya memang mau belajar. Gue setuju. Karena gue pernah nganterin berapa kali dia casting, actingnya gitu ya. Ya standar gimana sih umur anak belasan gitu kan. Tapi gue kemarin bangga sih ngeliat beberapa karya lo, mulai dari yang Bucin, terus Wedding Agreement, terus lu juga sempat main di film MNC. Waktu itu apa? 99 nama cinta. Ya, 99 cahaya. Kayak wow, ternyata selama ini emang lu seniat itu untuk belajar dan mau untuk bisa meraih kesuksesan kayak sekarang. Dan kalau bisa dibilang menurut gue jalannya Susan itu termasuk perih ya. Perih. Abang tau lah kayak gimana ya kan. Ya mendingan lu yang cerita, masa gue yang cerita? Kan gue hostnya.
Cerita lah. Lu yang cerita lah, kan hidup lu. Cerita lah, ini kan demi konten kamu Bang. Ya makanya gue udah capek foto Susan. Ini anak ketawa dia. Waduh. Perih lah Bang. Ya nanti kita ceritain itu karena kita harus melanjutkan. Bener-bener. Gak asik nih podcast. Oke, pertanyaannya dari @rienyo_. Sekarang pacarnya siapa, San? Belum ada. Doain aja yang terbaik. Semoga dikasih yang terbaik. Udah biasa di interview sama media ya? Hah? Jawabannya STD aja. Ya kan? Ya, udah sering diwawancara belum ya? ada Bang. Hah? Kan gini loh. Kemarin kan aku habis punya hubungan sama seseorang gitu. Cukup lama juga, setahun. Oh, gue gak kenal ya? Kamu gak kenal ya? Enggak. Belum. Gue gak kenal. Kan lu hilang berapa tahun ini kan? Semenjak lu udah pacaran sama siapa itu gue lupa. Siapa? Lupa gue yang mana pacar lu. Lu gak jelas pacarnya lu. Enggak, ini yang terakhir. Yang mana? Billy? Bukan. Billy udah lama banget. Billy mah masih main sama abang. Terus lanjut. Gitu. Punya hubungan selama setahun. Jadi buat sekarang apa ya? Lebih ke susah percaya sama laki-laki sih sekarang tuh. Wow, trauma ya. Bukan trauma, lebih ke karena mungkin akunya udah umur segini, jadi bukan buat yang mau main-main lagi gitu. Jadi udah pingin yang hubungan tuh serius, aku udah pingin nikah segala macam. Jadi lebih apa ya, lebih selektif lagi gitu. Oh, Susan umur berapa sekarang? Sorry. 25 mau 26, Februari 24, 26. Bohong. Beneran? Ngapain bohong sih Bang? Masih di 26? 26. Kayak lu kemarin masih kecil banget ya, Dek? Enggak segitu juga. Ya segini. Nah dia kecil juga, udah gede sih tinggi. Nggak, dari umur 16 emang udah tinggi sama kayak gue dulu. Sekarang tinggian dia. Oke. Berarti udah gitu doang? Udah gitu doang. Singkat-singkat aja, abis ini baru kita ngomong chill. Oke. Terus lanjut. Dari @nisa.idn. Susan gimana dengan Fajar Alfian? Sopo iki? Yang tadi aku ceritain. Yang mana? Yang aku baru punya hubungan. Oh sama ini. Sama itu, sama Fajar. Susan emang expose? Iya, kita berdua sama-sama suka update ya kan Arinwan? Kamu suka lihat kan? Enggak, gue gak pernah lihat. Serius? Oh, waktu itu gue blok Instagram Susan. Demi apa sih Bang? Bohong banget, gak mungkin. Lol. Oh sama Fajar ini. Sama Fajar, setahun. Dia tuh siapa sih? Dia pemain bulu tangkis, atlet. Bisa ketemunya gara-gara apa? Main bulu tangkis pasti? Enggak. Hah? Dikenalin. Sama temen aku. Temennya dia juga. Oke. Gitu. Kalau misalnya pemain bulu tangkis sama pemain bola lebih suka mana? Ya pemain bolanya siapa dulu Bang? Neymar. Ronaldo. Jauh, Brazil udah kalah Persib deh, Persib. Ada nggak yang suka? Persib siapa? Ya nanya aja, kan di situ ada pemain Brazil juga 2 biji strikernya. Emang iya? Ya iyalah. Lu gimana sih orang Bandung ya, gak tau Persib? Ya gak tahu Bang, orang gak nonton bola gimana sih? Nontonnya bulu tangkis, makanya kegaitnya sama... Enggak, nonton bulu tangkis juga gara-gara dia. Aku nontonin bulu tangkis gara-gara Fajar. Oke. Gitu kan, ya mensupport. Betul. Jadi aku suka nontonin dia gitu. Kalau gak ada dianya mah gak nonton. Iya benar. Oke, itu dia Q&A-nya. Sekarang kita... Perasaan tadi pertanyaan bukain itu deh. Orangnya tadi nanya gimana kabarnya. Enggak. Ini mah jadi pertanyaan kamu sendiri Bang. Wallahi astagfirullahaladzim. Aku mah gak tukang bohong kayak kamu Susanto. Tuh. Impian aku yang belum tercapai. Iya, Q&A-nya memang kayak gitu. Kan udah ditanyain apalagi yang belum nih. Ya udah. Sekarang pacarnya siapa? Udah. Oke. Ini banyak kepotong-potongnya nih. Oke. Ya udah sih. Terus? Gak apa-apa. Ntar minum dulu. Haus gue ngomong sama lu. Capek. Bisa iklan di sini. Aman. Oke. Susan Sameh. Ya. Nama panjang lu sebenarnya siapa sih? Suzana Sameh Muhammad Abdul Fattah. Bokap Mesir ya? Mesir. Nyokap? Pura-pura gak tahu. Kan biar kayak podcast gitu loh. Apaan sih Bang? Kesel deh. Pura-pura gak tahu. Anjing emang anak satu nih.
Nah, Ih, biar geli kelihatannya tuh gila. kayak lebih resmi gitu loh. Apa sih bang? Ini kan kayak program-program TV gitu loh guys. Coba. Nanya lagi tadi. Oke. Papi Mesir ya berarti ya? Mesir. Kalau Belum kenal emang sama papi? Belum kenal ya sama kan papi? bro, gue dibawain tuh. Apa namanya Shisha? Shisha. Dua. Terus kenapa masih nanya papi Mesir? Iya papi Mesir. Nggak make sure aja. Iya. Gitu. Mesir bang. Karena banyak orang yang anggap lu orang Arab tadinya. Bener kan? Lu bangga nggak dibilang orang Mesir? Bangga? Tapi kenapa lu waktu diajak sama papi ke Mesir lu nggak mau? Wah jangan bahas itu bang, ini makeup beneran luntur. Ya kan biar chill bro, santai aja. Oh, iya. Karen bisa make upnya kok. Wah itu ada kamu lagi ya. Iya kenapa? Maksudnya kan lu berarti Kamu menjadi saksi lagi di sini. darah campuran Mesir sama Indonesia ya. Nyokap tuh berarti Sunda ya? Chinese Purwokerto. Chinese Gimana Purwokerto. sih masa nggak? Enggak biar Mami ini Mi lihat Mi. biar kelihatan kayak oke gitu loh, kayak host gitu. Iya benar. Basa-basi gitu. Ya kali gue nggak kenal Mami. Parah banget, the Mi. bomb. Tadi apa Kakak sih? satu ya? Kakak satu. Enggak dong. Ada 3. Ya. Susan, kalau podcast tuh jawabnya panjang gitu loh. Lu ngerepotin hidup gua anjir. Jadi gua Ya nanya emang ngobrol bang. no. Ngobrol. Oke. Nanya kan pura-pura nggak tahu. Iya, Iya gua pura-pura pura-pura nggak nggak tahu. Pura-pura kamu orang lain. Kakak berarti 3. 3, iya. Yang satu namanya Koko Randy itu paling besar. Kedua Cicel, itu beda ayah. Yang ketiga itu satu ayah satu ibu namanya Sabrina. Sabrina Sameh juga. Iya Sabrina Samih juga. Ini yang Pembalap dia. Oh, yang Iya. pembalap itu. Yang sekarang suka koploan sambil nge-DJ. Iya bener. Kok tahu sih? Kita harus ngundang karena gue lebih update ngeliat Instagram dia daripada Susan Sameh. Oh udah kenal. Kenal. Oh, Sabrina mah gini ya nggak? Bro, kalau Sabrina mah nggak ada lu main ke sini. Oh Itu yang gitu. benerin motor siapa? Sabrin. Bukan orang bengkel lah. Gila kali ya. Udah tahu kakaknya pembalap, masa kakaknya benerin motor? Lucu nih. Hah? Wow. Ih parah banget masa di studio udah nyampe. Itu gara-gara lu kedinginan tadi, pintunya dibuka. Oke, Susan. fine. Cerita sedikit dong tentang awal karir Susan di dunia entertain. Ini serius ya, serius. Dari mulai Susan mengawali karir itu, mulainya kalau nggak salah dari model ya dulu ya. Dari model. Catwalk dan foto. Itu masih di Bandung. Terus habis itu lanjutnya gimana? Jadi aku modeling itu di umur, sebenarnya dari kecil, dari umur 4 tahun tuh aku udah disekolahin model sama Mami. Cuman baru menjadi pekerjaan buat aku yang bisa menghasilkan itu di umur 14-an lah. 14 itu benar-benar menghasilkan banget gitu. 14 akhirnya sampai umur 16 aku dapet iklan sabun Gift. Dipanggil lah ke Jakarta. Apa untuk bungkusnya langsung Iya. packagingnya dia. Tuh alhamdulillah banget bang, aku benar-benar saat itu ya lagi gendut, lagi jerawatan, kayak nggak salah nih gitu. Nah, Aku semenjak jadi lu jadi packaging iklan Gift, gue udah gak pernah tuh beli sabun Gift lagi. Gue lagi mandi berasa diliatin lucu. Lah ada gue sendiri ngapain lu ngintip. Akhirnya gue beli sabun yang lain gitu. biar diliatin sama yang lain Yo, gitu. Ini emang iklan sabun tuh emang covernya ini ya zaman dulu ya. Model siapa gitu kan. Oke. Terus iklan sabun. Enggak, setahu aku dulu Gift tuh sebelumnya Lydia Kandau sama Sophia Lecuba deh. Duh, gue gak tahu kalau itu. Oh nggak tahu. Gak tahu. Kan gue gak pernah pakai Gift. Oh. Coba ditanya deh. Apa? Googling aja gila. Googling aja. Googling aja, googling. Iya. Iya kan? Siapa tahu abang mau tanya Tante Lydia. Kan gak ada nomornya. Sophia Lecuba. Gak juga punya nomornya. Masa? Abang bisa. Apa? Lu mau ngapain? Gak nyampe ya? Gak nyampe. Ini emang sengaja kursi ini dibuat agak jauh biar ada kan bintang tamu kalau udah seru mukul kan. Ini menghindari seperti itu kontak fisik. Bentar minum dulu Minum ya. dulu, boleh. Bisa iklan soalnya di sini. Gue bingung, mesti yang panik kan gue ya, kenapa dia yang kesel? Oh tenang ya, masih Ya panjang nih Allah. urusan nih. Ini minuman padahal air putih loh. Kenapa emang bikin happy ya? Ya habis didoain tuh. Oh ya, sama sapi ya. Bukan lah.
Lah kan lu kalau minum kan bismillah dulu bukan? Bismillah. Ya lu yang doain berarti. Terus tadi apa? Oh iya. Oh ya, oke. Iklan sabun. Terus akhirnya lu ke Iklan Jakarta. sabun, akhirnya ke Jakarta. Abis itu ada casting bang. Akhirnya ikutan casting, nggak keterima, ya kan. Terus akhirnya ada lagi casting di ini film Miss Call. Tapi itu kayaknya aku udah di Jakarta deh. Karena mau ditarik sama manajemen di Jakarta. Itu aku benar-benar datang ke Jakarta sama teman aku, kita bertiga. Tapi teman aku akhirnya nggak kuat tuh selama 2 minggu di Jakarta, dia akhirnya pulang. Aku di Jakarta tuh waktu itu ngekos, tapi tetap dipantau sama mami. Bener-bener yang kayak apa ya? Oh, aku harus bener-bener ngerasain gimana caranya aku tuh berjuang untuk hidup gitu. Aku harus bisa menghargai orang, aku harus bisa menghargai uang. Semuanya tuh harus bisa aku hargain. Karena dulunya aku kan udah dapat uang dari mami. Dari kecil udah model-modelan dapat uang. Jujur aku tuh kurang bisa ngehargain orang dan kurang bisa ngehargain uang bang, zaman dulu tuh. Uang karena kamu uang. Kalau orang kenapa? Karena aku merasa orang bisa dibeli pakai uang. Teman-teman aku tuh bisa dibeli pakai uang. Zaman dulu. Pengalaman itu ya? Pengalaman itu. Tuh. Jadi pas aku nyampe Jakarta, aku tuh benar-benar bisa ngehargain orang, bisa ngehargain uang gitu. Pertemanan itu seperti apa. Nggak melulu tentang uang gitu ya? Iya, karena kan tapi dulu. di Jakarta orang nyari uang intinya. Bener. Orang cari uang. Ya emang cari uang lah bang. Lah gue mau nyari jodoh gue mah. Tapi kan kamu cari uang juga kerja. Oh iya kebetulan hobi sih kerja. Iya bener ya. Ini aja sampai tengah malam ya. Iya. Kerja hobi kan, jadi nggak kerasa. Bener. Kerjaan di TV juga hobi. Udah boleh, bisa dilanjutin. Boleh. Iya. Silakan. Ini serius nih. Pasti lupa kan? Ingat. Terus ya udah aku casting gitu. Pokoknya aku banyak banget aku casting kesana kesini itu nggak diterima. Aku inget banget ada satu PH yang aku tuh setiap minggu aku datengin PH itu bang buat casting. Aku udah tahu aku ditolak di situ, tapi aku terus ke situ. Aku benar-benar terus ke situ. Ditolak nggak bisa, Susan terlalu gendut, Susan harus kurusin lagi. Oh ya udah, aku benar-benar. Abang tau kan dulu aku gendutnya kayak apa kan? Lupa. Pokoknya yang paling gue ingat adalah lu tuh selalu ngerasa lebih tahu dari gue. Sampai akhirnya bilang, bang cobain. Susan berhasil kurus makan sop ini. Iya. Isinya Bawang bombay. bawang bombay, kubis ya. Lupa aku. Gue lupa antara bukan kol, mirip kayak kol. Iya kol. Kol ya. Kol. Jadi lu isinya cuman bawang, kol, Sama tomat. Tomat sama kuah. Iya sama Gue kol. bingung. Wortel kagak ada nih wortel. Kentang kayak kentang Iya. biar bikin kenyang. Enggak bang, makan ini aja. Dijamin kurus. Kan gue mikir ya, itu kol kan gas ya. Makanya kenapa lu gampang kenyang karena Gasnya naik, gasnya itu. iya. Emang itu. akhirnya sakit kan. Iya, dibilang, Dek lu diet macam apa kayak gini. Ya kan namanya juga masih kecil. Itu gue inget banget tuh menu diet ala Susan yang sok tahu itu. Kan namanya juga anak kecil. Gak Iya boleh sih. marah dong. Kan anak Itu kecil. serba salahnya gue tuh. Oh ya anak kenapa kecil. gue akhirnya nganggap Susan ini udah kayak adik gue sendiri. Gue tiba-tiba ingat. Karena waktu itu pernah Mami ke Jakarta ngobrol sama gue. Terus Mami bilang, Fadi nitip Susan ya gitu. Anggap adik sendiri. Maafin emang ini anak bandel, so tahu gitu. Mami ngomong gitu, tanya Mami kalau nggak percaya. Iya. Nah gue ngerasa waktu itu ya diamanahin kan. Jadi ya udahlah gitu. Jadi jangan nganggep bahwa Jadi terpaksa bang. enggak, gue mau klarifikasi. Jangan nganggep bahwa Fadi sama Susan, abang sama adik ketemu gede pasti dimodusin. Enggak. Ini ada amanah. Gitu. Walaupun gue ngejalaninnya terpaksa. Yang penting kan gue ngejalanin amanah. Parah banget bang. Loh, bener dong. Lu gue kasih tahu sekali ngelawan. Gue kasih tahu 2 kali ngelawan. Tapi emang kamu tuh selalu ngajakin berantem terus dari Sekarang gini dulu. gue kasih tahu, Dek kenapa kamu pacaran sama itu? Enggak bang, gini-gini terus kamu hilang.
Terus tiba-tiba Itu kan baru karena cerita cowoknya kemarin. yang cemburu. Terus kemarin tiba-tiba cerita, "Bang, tau nggak aku dipukulin, lebok si sia. Cek aing oge naon kamari goblok." Anjing jadi ngomong Sunda gua. Terus tadi tuh apa sih? Iya, Iya, jadi itu tuh aku tuh casting film. Sudahlah aku casting film Miss Call. Pokoknya aku tahu banget terus ada satu PH ya nolakin aku terus bang. Dibilang aku jerawatan, gendut, gitu-gitu. Aku tuh kayak pulang nangis. Terus aku kayak ngerasa oh kayaknya aku ini deh emang nggak ada rezekinya nih gitu di bidang ini. Sempet nyerah. Dulu waktu aku numpang di rumahnya almarhumah Anti Novi, itu aku sempet nyerah bang. Dan aku juga kan nggak enak kan, maksudnya di situ kan numpang gitu. Aku ngerasa kayak ngebebanin keluarga di situ. Udah gitu aku juga nggak kerja, nggak bisa ngasih apa-apa. Selama 7 bulan tuh aku nggak dapat kerjaan sama sekali. Casting tapi casting terus gitu. Terus sampai akhirnya alhamdulillah aku diminta casting film Miss Call. Aku diminta buat jadi pemeran pembantu di situ. Alhamdulillah aku keterima jadi pemeran utama. Itu film pertama aku. Si Miss Call ini. Iya, langsung aku di situ sekolah acting. Disekolahin acting sama si sutradaranya, Bang Irwan. Gitu. Nah, dari situ tuh aku kayak berarti Allah ngasih tunjuk nih ke aku bahwa aku tuh ada sebenarnya rezekinya di sini. Cuman akunya mau sabar dan mau berjuang atau enggak. Jadi sebenarnya ya, aku tuh percaya sama apapun mimpi kita, itu semuanya tuh bisa tercapai asalkan kita mau. Apapun itu, asalkan kita mau. Bukan maunya doang ya, tapi mau berjuang, mau benar-benar komitmen dengan itu. Semuanya bisa, nggak ada yang nggak bisa. Karena aku pun gak nyangka jujur aku sekarang ada di titik ini. Aku gak nyangka, aku tuh sering banget sampai sekarang kalau sholat tuh nangis gitu kayak, ya Allah kok Allah baik banget ya sama aku. Aku masih kebayang-bayang 9 tahun lalu yang aku tuh nangis, sholat, nangis. Kayak hidup aku mau kayak gimana, kok aku gak diterima-terima, casting gak diterima, ini itu. Apaan tuh? Oh enggak. Aku gak diterima-terima, terus kok sekarang tiba-tiba aku udah bisa beli ini, beli itu gitu. Aku kemarin menang, aku pas menang aku gak nyangka banget bang. Itu penghargaan pertama kamu yang kemarin? Penghargaan pertama aku. Itu bener-bener semua perjuangan aku tuh flashback aja semuanya. Aku ngerasa kayak 9 tahun ya berarti deh. 9 tahun. Kemarin kamu tuh menang piala Festival Film Bandung. Film Bandung sebagai pemeran apa ya lupa lagi. Pemeran pembantu terpuji. Itu kalau nggak salah di Wedding Agreement. Wedding Agreement ya. Kamu nonton loh Wedding Agreement, bagus loh kamu mainnya. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Itu keren ya. Kamu juga nonton ya? Nonton. Kamu tim siapa? Indah apa Susan? Dia tim tari, tadi udah bilang. Oh, kamu tim tari. Tim Indah tari ya? Tari. Kamu Karen? Mas Reva. Gua tanya tim Susan apa tim Indah? Mas Reva. Jadi lu mau Mas Reva apa Mas Bono? Mas Bono. Mas Bono tuh yang mana? Mas Bono itu kipernya Maroko, Susan. Oh. Sekarang tuh lagi happening orang ngecengin ngedeketin anak pemain bola. Oh. Gitu. Gitulah, oke. Lanjut. Oke, terus abis itu lu keterima film dan akhirnya selama 9 tahun perjuangan ini lu bisa dapat penghargaan itu dan lu nggak nyangka ya dapat. Gak nyangka, bener-bener gak nyangka. Dan aku pun dari film pertama aku yang Miss Call itu, untuk aku dapetin film-film selanjutnya itu nggak gampang. Aku pikir setelah aku dapet satu film, kesananya udah gampang. Udah gampang. Enggak bang. Berarti itu perjuangannya masih panjang. Kamu abis ke Jakarta setelah berbulan-bulan apa ya? Setahun lebih ya? Setahunan ada. Setahunan casting nggak pernah dapet. Akhirnya kamu dapat film pertama itu Miss Call. Kamu pikir akan dapat project lebih gampang lagi, ternyata enggak. Dari Miss Call itu kamu dapat project apa dan berapa lama? Dari Miss Call aku sempet sinetron tapi cuma 5 episode doang.
Itu nah kalau itu cuman jelang berapa bulan. Tapi cuman 5 episode. Ibaratnya kayak cuman seminggu doang gitu. Udah gitu aku dari situ apa ya Bang ya? Aduh itu kayaknya udah lama banget baru aku dapat lagi. Aku tuh baru apa ya ngerasain, oh sekarang aku ngerasa orang udah tahu aku udah tinggal dateng casting tuh udah tahu apa ya, oh iya Susan perannya yang ini ya gitu. Oh udah ada langsung perannya ya? Ya Susan cobain peran yang ini ya, itu tuh baru umur berapa ya? 20-an ada? 19. 19 sebelum 20 ya bahkan. Iya 19 lah. Oke, berarti udah 9 tahun ini udah banyak ya pekerjaan yang lo lakukan ya, mulai dari yang cuman sinetron sebentar, terus ada film lagi dan segala macam, akhirnya lo main series. Semuanya aku cobain sampai nge-host sitkom, nge-host Katakan Putus. Oh iya sama Komo ya? Iya. Oh iya gue ingat. Aku nge-host Katakan Putus 7 bulan. Itu pertama kali nge-host gimana tuh? Susah gampang? Oh kayak masuk tentara Bang. Kenapa? Karena kan kalau Katakan Putus itu kan gak ada skenario ya. Jadi terus kita juga setiap ketemu klien tuh, setiap hari ketemu klien baru dan kliennya itu belum pernah ketemu kamera. Jadi pada grogi semua gitu. Dan mereka tuh bingung harus ngomong apa. Jadi kita cuma dikasih tahu nanti ceritanya kamu gini-gini udah. Selebihnya mau ngomong apa segala macam itu dari kalian ya. Dan kalau Katakan Putus itu kan emosinya tuh makin lama makin naik. Ada tuntutan itu, ya, tuntutan program lah istilahnya. Tiba-tiba susah nangis. Itu aku harus langsung nangis Bang. Dan itu tuh harus benar-benar aku tuh tiap hari aku bacain buku buat nambah kosakata. Supaya kata-katanya tuh gak itu-itu aja gitu. Jadi benar-benar tiap hari aku bacain buku. Terus biar oh ya ada kosakata ini gitu. Dan aku tuh kayak benar-benar gimana caranya kalau tiba-tiba nih kata produser, Susan ayo bikin klien nangis. Ya gimana nih, buru-buru tuh mancing klien supaya nangis. Dapat akhirnya? Alhamdulillah dapat. Lu apain? Ya aku senggol-senggol tentang kisah si ininya gitu. Yang ada di ceritanya misalnya sama si tentang keluarganya gitu-gitu. Aku berusaha untuk kayak ya namanya cewek kan lebih sensitif kan. Oh enggak sambil usap-usap terus lu cubit gitu enggak ya? Enggak. Kan nangis juga nanti. Enggak lah Bang, karena berantem nanti. Iya benar. Oke, berarti selama perjalanan karir ini ada cerita unik gak sih selama di lokasi, entah itu mau host atau film atau sinetron? Unik tuh maksudnya gimana yang nih? Mungkin gak bisa lu lupain gitu. Jangan kejadian tadi yang meledak petasan. Itu kan lucu ya, kejadian unik lah gitu. Kejadian unik banyak sih Bang kalau di lokasi syuting kejadian unik. Contoh. Ya contohnya kayak misalnya sebenarnya bukan unik sih, lebih ke konyol ya. Oke, boleh. Lebih ke konyol gitu, kayak misalnya nih kita udah mau take, kita udah di set, tiba-tiba teman kita tidur di dalam mobil dan nggak bisa dibangunin gitu. Oh, yang selama 2 jam. Satu scene sama kalian. Satu scene sama aku gitu. Ada kejadian ada. Gitu. Itu gue baru denger sih. Ada. Dan dia nggak mau dibangunin. Gitu. Ada. Nggak mau dibangunin apa nggak bisa dibangunin? Nggak mau. Udah bangun, tapi dia bilang nggak mau. Jadi udah pindah setnya. Oh, Diva ya? Entah ya Bang ya. Uniknya di mana ya? Ini lebih kejadian ngeselin sih ya. Konyol. Oh ya konyol. Konyol. Iya masuknya konyol, oke. Konyol. Kalau unik apa ya? Banyak sih. Tapi lupa gitu. Enggak, kalau syuting tuh lebih banyak hal-hal yang aku tuh ngerasa aku tuh kangen sama momen-momen ini gitu. Kayak setiap syuting tuh aku ngerasa aku tuh punya keluarga baru. Karena kan kita kalau syuting tuh bisa 2 bulan sama kru yang sama, talent yang sama, semuanya sama, ngerasa punya keluarga baru. Dan aku tuh paling gak suka di saat udah wrap. Aku ngerasa kayak, ya aku tuh udah nyaman banget nih sama tim ini. Oh, dikiranya episode-nya udah beres, udah wrap gitu. Enggak dong, kan masih bisa next season 2 Oh iya gitu. benar, Ya kan? benar. Karena nyaman itu ya sama jadi nyaman. semuanya yang ada di ekosistem itu tuh udah kayak anggap keluarga, bukan cuma pemain tapi kru juga udah deket gitu ya. Iya. Tapi Susan selama ini main film horor juga gak sih?
Main film horor. Si Miss Call itu horor ya jatuhnya. Miss Call horor, Terus apa Kuntilanak 2 horor, Dread Out horor. Apa lagi bang? Ini kan nggak jadi Tulah 613. Ini nggak jadi. Jadwalnya full. Tulah 613 yang bakalan tayang 2023 ini nggak jadi. Tuh sekalian promo loh. Nih bisa iklan di sini. Oke, kejadian horor di lokasi syuting. Kejadian horor. Kejadian nggak? Pernah? Apa? Jangan bilang lupa. Enggak. Syuting ini 99 nama cinta. 99 nama cinta. Film horor, Dek. Enggak film horor, tapi lokasinya horor. Lokasi di mana emang? Waktu itu tuh kita lokasinya di kayak hutan gitu deh pokoknya. Apa sih yang pecel tuh dari mana? Madiun. Bukan. Hah? Soto Lamongan mah. Iya pokoknya dari daerah-daerah. Semarang. Bukan. Pecel sih emang enak itu. Bukan udah pokoknya ya ada lah ya tempat yang kayak di hutan-hutan gitu, kayak aku baru mau pulang tiba-tiba Jogja. Bukan. Udah bukan. Oke. Bukan. Ih. Ya terus. Bukan jauh pokoknya jauh. Oke, terus di hutan. Di hutan pas aku mau pulang itu tuh kayak bener-bener perjalanan ke situ tuh gelap banget karena emang hutan kan gunung gitu, nggak ada lampu. Terus tiba-tiba ekstras-ekstrasnya pada kesurupan semuanya di situ, kayak padahal kita nggak syuting horor gitu. Panik gak pas waktu kejadian kayak gitu? Panik sih, tapi aku pulang. Ya udah lanjut pulang. Oh jadi udah beres dari hutan itu? Udah. Oh beda mobil ya soalnya ya? Beda mobil. Enggak, itu yang pada kesurupan di luar. Di luar di hutan? Iya, jadi pas aku mau pulang, itu kan di hutan kan lokasinya. Pas aku mau pulang, itu tuh banyak orang yang pada ngumpul-ngumpul, itu tuh pada kesurupan. Oh, kamu habis itu langsung, udah lah gue pergi aja gitu? Ya karena aku juga bingung, aku tidak bisa membantu bang, dan aku takut. Iya, masuk akal. Aku takut, dan aku gak bisa membantu. Tapi kamu percaya sama hal-hal yang seperti itu? Percaya. Pernah ada kejadian apa gak? Banyak. Oh banyak pura-pura ya? gak tahu deh. Aku gak tahu. Masa sih kamu gak tahu? Lebih kelupa kayaknya. Apa sih ada kejadian apa yang paling Susan ingat dan nyaramin? Apa abang pinginnya apa? Apakah ditampakkan atau dikerjain? Karena aku banyak banget. Oh bang. Banyak. Banyak ya. Berarti Susan termasuk yang sensitif ya? Sensitif. Okay. Hati juga. Oh. Coba tempelin gelas di dada. Biar dingin ya? Bukan. Bisa iklan di sini. Bisa iklan di sini. Aduh, hati-hati makanya. Oke, berarti Susan masuk orang yang sensitif. Hal yang paling simpel yang Susan alami ketika bersinggungan dengan makhluk-makhluk itu apa sih? Yang paling menurut Susan tuh kayak yang ini udah biasa. Yang udah biasa tuh kalau aku dikerjain sama orang. Kalau aku dikerjain. Ini lagi ngomongin makhluk-makhluk loh. Iya. Kok dikerjain orang? Makhluk. Ya kan dikerjainnya melalui makhluk kayak gitu. Oh. Iya bang, pura-pura gak tahu deh. Come on. Kalau ngobrol sama aktris gitu ya, ekspresinya banyak deh. Oh pura-pura gak tahu sih bang. Ya dikerjain pakai ilmu hitam gitu-gitu. Taunya dari mana? Tanya Kak Sarah deh, aku tuh selalu ngadu ke Kak Sarah. Iya lu ngerepotin lu. Iya sih emang, tapi gimana? Takut. Kenapa? Lu dikerjain banyak orang, lu banyak musuh. Aku nggak tahu bang. Padahal maksudnya aku main juga jarang, nongkrong gitu-gitu juga jarang. Bener-bener apa ya, circle aku tuh kecil banget. Orang terdekat aku tuh sedikit lah. Aku cuman punya sahabat aja paling berapa orang gitu. Aku juga nggak tahu kenapa orang-orang pada ngerjain aku. Tiba-tiba di mobil ada kertas yang ada gambar orang lah gitu, diikat-ikat, ada nama akunya. Terus tiba-tiba kemarin ada yang naburin tanah kuburan ke atas mobil sama ke depan rumah. Itu tuh sebelum aku tahu itu, aku tuh berasa. Berasanya gimana? Biasanya 2 minggu, 3 minggu baru aku tuh tahu kalau aku tuh dikerjain. Efek yang Susan alami? Sakit.
Aku suka sakit di atas jam 7, jam 8 malam, Di jam-jam tertentu aja. jam-jam itu gitu. Udah gitu kalau yang terakhir ini nih yang aku ditaburin tanah kuburan itu, aku setiap pegang makanan apapun busuk. Tapi kalau misalnya abang nih yang buka nggak busuk. Kalau aku yang pegang busuk. Ngerti nggak? Kayak di film-film ya. Kayak di film-film. Gitu. Kayak aku beli melon nih, masih bagus. Aku buka, busuk. Beli jeruk, masih bagus. Aku buka busuk. Abang yang buka nggak busuk gitu. Aneh sih, cuman ya udahlah, udah biasa. Terus yang paling ekstrim apa deh? Yang paling ekstrim dulu sih waktu tinggal di Joglo, Bang. Kebun jeruk ya? Iya, itu wah parah banget. Di situ sih penunggunya pada isengnya bener-bener iseng. Definisi hantu iseng tuh di situ. Hantu gitu. gabut kali ya. Iya. Nggak ada kerjaan gitu ya. Bener-bener nggak ada apa ya? Wah, Setiap ini cewek hari- nih sering kena kiriman nih. Guys, kita main ke tempatnya Iya. Susan gitu kan. Kayak udah deh nongkrong deh di sini gitu. Seru. Bener-bener pernah tuh aku baru pulang dari Bandung. Aku pernah ceritain ini juga di podcastnya Bang Raditya Dika. Dan sempat heboh nih gara-gara aku ceritain tentang rumah ini. Jadi Si Joglo itu ya. iya, aku pernah tuh kayak buka pintu, baru pulang dari Bandung. Buka pintu, lampu semua masih mati karena kan ditinggalin 2 hari kan. Buka, masuk, aku nyalain tuh lampu, nyalain. Terus kan dapur tuh Nyala? di sana tuh, enggak mati. Lampu kan dapur tuh di sana tuh. Lampunya masih mati, tapi dapur aku tuh kayak ditutupin pakai kaca doang. Jadi kelihatan sama aku gitu. Aku nyalain lah dapur. Pas aku nyalain aku lihat ada gelas terbang. Gelas terbang. Tahu kan, kayak terbang aja udah gini nih. Kayak tapi nggak ada tangan aku nih, kayak terbang kayak gitu. Terbang. Terus pas kamu lihat eye contact sama gelas itu, apa yang terjadi sama gelas itu? 5 detikan lah ya si gelas itu jatuh. Aku juga diem karena aku baru kayak benar-benar aku tuh nggak bisa gerak, kayak udah cuma diem kayak ini aku salah lihat apa gimana gitu, kok bisa gelas Jam terbang. berapa nyampe rumah? Malam jam 10-an lah. Ngantuk kali kamu, salah lihat nggak? Bang, itu benar-benar gelas. Pas jatuh aku langsung lari, langsung bilang ke asisten aku, ayo kita ke security, ada maling. Aku bilangnya ada maling, Bang, karena aku takut kan. ada maling gitu. Kita panggil security juga nggak berani itu masuk. Akhirnya nggak Karena bisa. ada maling. Nggak tahu, mungkin dia tahu kalau rumah itu tuh horor. Rumah aku tuh Oh, ini lu horor. nyewa ya waktu itu rumah di situ Nyewa. ya? Iya, kontrak ya? Iya, jadi katanya sebelum aku sewa tuh itu udah kosong 2 tahun, dan kata tetangga tuh itu tuh emang suka berisik. Rumah itu tuh suka berisik. Nggak tahu kenapa. Tapi emang bener, Bang, suka ada yang ngobrol terus di bawah. Tiba-tiba teriak-teriak, ketawa-ketawa. Gitu. Emang sering kayak gitu. Nah, security datang, buka pintu dapur. Itu, nih sekarang logika ya. Gelas aku jatuhin dari sini. Blingnya di mana? Pecahannya. Di sini kan? Di sini. Aku lempar nih di sini ke bawah. Nyampe kemana-mana deh kalau beling deh. Kalau beling begitu. Oke, paling daerah sini kan? Ya daerah sini. Daerah sini kan? Ya pokoknya daerah sinilah. Iya. Radius berapa itu tingkat ketinggian dikali gravitasi sama berapa kepadatan gelas itu. Lo IPA-nya 9 lo dulu ini. terus. Tapi nyontek. Lanjut terus, ya pokoknya sekitaran sinilah radiusnya. Sekitaran sini kan? Ini jatuh di sini ya. Jatuh di sini, tapi si pecahannya bisa ada di sana, di atas microwave. Anjir. Tiba-tiba ada di atas tangga, di bawah tangga gitu. Terus kebelokan sana juga gitu. Opo iki? Aku ora paham. Loh kok tiba-tiba ngomong Jawa kowe? Jadi kayak kenapa bisa belok-belok? Tuh gelas kenapa bisa belok-belok? Berarti itu kejadian paling ekstrim. Atau ada lagi setelah itu? Banyak. Itu pemula.
Ya udahlah, nextnya nggak usah diceritain kebanyakan. Itu permulaan. Nextnya Dari apa? gangguan mereka. Tuh kan jatuh kan, ayo lo, apa lo? Itu apaan tuh? Ya. Oh, oke, kaget gue. Nextnya ya sering aku lagi tidur tiba-tiba ada suara kaki gede jalan di atap gitu. Tapi tiba-tiba berhenti di atas kepala aku gitu, di atas badan aku. Kaki yang gede gini. Bunyi duk. Iya. Gitu. Aku sempat positive thinking tuh, oh musang itu. Tapi lama-lama takut ya. Masa nggak duk sih? Iya. Iya. Gitu. Kalau ini tuh bener-bener kayak gitu. Itu masih di rumah yang lama? Di rumah yang lama. Joglo? Di Joglo. Wah di situ mah bang nggak pernah. Terus lu berapa lama tinggal di situ? Lu udah tahu tempat Iya. itu istilahnya tanda kutip gitu ya, berpenghuni gitu. Berapa lama lu total? 4 tahun. Nyaman ya? Enggak bang, jadi aku tuh Takut tapi nyaman. sempet dikasih tahu sama guru pesantren kita, Akang. Sempet dikasih tahu juga sama adalah orang yang udah ngajin rumah itu gitu, bahwa penunggu sini tuh nggak suka kalau misalnya ada orang. Jadi akunya yang harus pindah. Aku bilang nggak mau, aku nggak mau pindah. Jadi ya mereka yang suruh pindah. Aku bilang kalau nggak ya udah nggak usah ganggu gitu. Karena menurut aku kalau misalnya aku kalah sama mereka, masa kita tuh manusia ciptaan Allah paling sempurna, masa kita kalah gitu. Gitu. Jadi kayak oke, berarti ini harus iman akunya nih yang dikuatin gitu. Yeah. Harus ibadah akunya yang aku kuatin 10 jam. Ternyata nggak juga bang, tetap dikerjain. Berarti kurang kuat. Kurang kuat. Kurang kuat. Itu dikerjain terus bang. Aku tuh tiba-tiba lagi tidur, setengah sadar ada yang berdiri di ujung kasur gitu. Udah tua tapi badannya kecil. Tapi sekarang di rumah yang baru sekarang ini horor juga nggak? Enggak. Kalau di sini enggak. Ya enggak ya. Kalau di sini alhamdulillah enggak. Mahal Janganlah bang. per tahunnya soalnya. Iya, hantunya jadi ini. Males. Hantunya juga males. Males jadinya. Gitu. Mau Oke. dilanjutin lagi nih horor? Masih ada lagi? Banyak. Wah ini Udah lah bang, gak selesai. Mending telepon kasaran yang gitu. salah ngundang ke program Out From, saya ke Ansin ya ini ya. Gak selesai, ini bisa digeser. Udah deh aku gini. Kan gue ya. Udah gak apa-apa. Biar Oke, kedengeran. Tadi sempat gue nanya ke Susan bahwa lu orang Mesir secara tidak langsung. Kok goyang? Nggak segala sesuatunya kayak gitu deh. Ini digoyangin, ini juga masih goyang deh. Gue jadi makin nggak percaya nih, gelas pecah nih. Nggak ngerjain terus. Lu nggak suka dibilang orang Arab karena lu darahnya lu Mesir kan dulu. Aku terserah sih bang mau dibilang. Hmm. Lebih ke ya udah gitu. Tapi sebenarnya gini, lu sama bokap hubungan baik tapi selama ini kan bokap sekarang tinggal di Mesir. Alhamdulillah sekarang baik. Dulu Kapan nih? Pas dulu kecil. waktu masih kecil segala Kecil macam. hubungannya nggak baik. Ya abang kayak nggak tahu aja. Kan penonton nggak tahu Iya. Susan. Ya waktu kecil nggak baik bang. Sampai akhirnya bisa menerima. Sampai akhirnya bisa nerima kenyataan. Dan kalau nggak salah waktu itu bokap juga sempat ngomong ya bahwa Susan ikut aja ke Mesir gitu. Kenapa Susan nggak mau bawa? Kan kalau di Mesir hidup lu juga lebih enak. Nggak harus berjuang Iya kayak yang lu lakukan 9 tahun belakang ini. benar. Hidup dijamin sama bokap. Kenapa? Karena waktu itu aku tuh mau dibawa papi tuh umur berapa ya bang? 16 ya? 17. 17. Dan di situ tuh kejadiannya aku mau dibawa sama papi ke Mesir. Itu di apart tuh ada Kak Fadi. Gitu. Jadi waktu itu juga kita sempat berantem ya bang ya. Gue nggak inget. Kita berantem bang. Di lantai 5. Dipisahin sama mami sama papi. Gara-gara aku mau pergi. Terus aku bilang aku gak mau pergi sama papi bla bla. Terus abang marah. Gara-gara kamu tuh jangan kayak gitu sama papi. Abang lupa. Susah ya faktor umur. Sungguh apa yang gue lakukan lupa. Gue ngomong apa aja gue lupa loh. Iya bang. Terus iya lanjut. Abang lupa beneran. Tapi Terus, mantan gak lupa dong. oh lupa banget itu. Oh lupa? Lupa banget gue.
Bahkan nggak ada yang gue inget. Oh, bagus banget. Terus. Abis itu game katanya. Iya. Belum kan? Iya, lanjutin dulu Iya ini. ya. Berantem lantai 5. Berantem. Berat ya nyeritainnya. Berantem di lantai 5 sama Bang Fadi. Karena jujur aku pingin Bang, aku seneng saat itu tuh karena aku akhirnya bisa ketemu sama papi, bisa ngerasain sosok ayah tuh seperti apa gitu. Alasan Susan nggak mau diajak papi ke Mesir, jangan fokusnya lu berantem sama gua karena gini. Susah Gua Bang. ada di situasi yang gak jauh beda sama lu, Dek. Gue juga gak ketemu sama bokap gue. Gue baru ketemu umur gue waktu sama bokap gue pertama kali. Yang gue inget itu umur 16 tahun. Dulu katanya gue pernah ketemu waktu umur gue 2 tahun atau 3 tahun. Tapi kan gue cuma tahu dari foto. Gitu, gue baru ketemu bokap gue lagi umur 16 tahun. Nah maksud gue adalah, gue ngasih tahu lu nih bahwa ini papi lu pengen berubah nih. Mau menebus kesalahan-kesalahannya. Karena di satu sisi ketika lu lagi sama mami, lagi sama anak-anak di unit lo, gue sama papi di bawah. Papi curhat sama gue. Papi nangis. Gitu loh. Nah, makanya bukannya gue ngajakin lu berantem, tapi ya udah lu datang aja dulu ke Mesir nggak apa-apa. Hitung-hitung liburan. Hitung-hitung lu tahu keluarganya papi di sana kayak gimana gitu. Malah lu ngeberantemin gue, malah lu ngeberantemin papi. Terus papinya abis itu nangis lagi. Itu yang gue inget tuh kejadiannya. Ya karena Nah yang pengen gue jujur. tahu alasannya kenapa lu gak mau ikut sama papi ke Mesir. Padahal kan lu juga diajak sama papi juga bukan yang lu tinggal sama papi selamanya kan. Ya karena gak gampang Bang untuk ada di posisi itu. Tiba-tiba aku mau jujur aku pingin banget pergi sama papi ketemu keluarga aku di Mesir tuh pingin gitu. Tapi di satu sisi juga aku gak mau ninggalin mami. Karena aku dari kecil yang besarin aku, yang didik aku, yang berjuang buat aku, itu mami. Masa terus yang ada di pikiran aku, sekarang aku tiba-tiba mau pergi sama orang yang aku baru deket gitu. Aku tuh baru deket loh sama papi di situ. Dan tapi kan akhirnya aku mau gitu pergi sama papi karena aku juga pingin tahu adik-adik aku itu di sana tuh kayak gimana gitu. Aku pingin kenal sama mereka. Aku juga pingin tahu kehidupannya ayah aku itu seperti apa. Udah beli tiket kan. Ini ceritanya lucu sih. Kayak malam-malam dadakan beli tiket. Besokannya aku sama papi berangkat pagi-pagi ke bandara. Terus sampai bandara aku langsung anxiety. Aku muntah-muntah segala macem. Terus pas udah kita mau boarding, aku nangis, aku bilang sama papi aku gak bisa pergi. Terus? Abang tahu kan kejadian itu? Iya, terus habis itu? Aku nangis sama papi, aku bilang, Pi maaf aku gak bisa pergi, aku gak bisa pergi tanpa mami. Aku sayang sama papi, tapi aku masih belum ngerasa bahwa, kaget punya ayah gimana sih Bang? Kaget gitu, kebiasaan gak punya ayah tiba-tiba ada sosok ayah tuh kaget gitu. Jadi kayak aku tuh ngerasa papi tuh orang lain di hidup aku gitu. Tapi aku sayang, aku tahu dia papi aku, tapi aku belum punya punya bonding sama dia gitu. Nggak ada yang salah. Cuman emang butuh waktu aja gitu. Pada saat itu tuh aku bilang, papi nangis, aku juga nangis di bandara itu. Dan dia bilang, saya gak akan ke Indonesia lagi sebelum kamu datang ke Mesir. Iya, aku bilang, aku bakalan datang ke Mesir. Dan 3 hari kemudian aku sama mami nyusul. Oh, jadi lu ketika udah mau boarding lu keluar dari pesawat? Aku keluar. Aku nangis, papi nangis. Aku mau gimana Bang? Aku ngerasa kayak ngehianatin mami, tau gak sih? Dan aku ngerasa, apa ya, di situ. Tapi sebenarnya waktu pas lu berangkat sama papi waktu itu, mami juga udah ngasih izin kan? Mami ngasih izin. Tapi hati lu yang gak mau. Bang gimana sih Abang kebiasaan sama orang yang dari kecil ada terus sama Abang gitu ya. Yang berjuang.
Terus tiba-tiba sekarang abang mau diambil sama orang. Oh memang papi ada rencana ya? Memang papi ada rencana untuk Susan kalau bisa tinggal di sana aja gitu? Iya, papi pingin lah, pasti pingin. Boleh kasih. Ini abang nih bikin nangis. Udah malam nangis nih. Daripada malam ketawa kan serem. Tuh ketawa lagi deh. Gitu bang. Tapi sekarang alhamdulillahnya hubungan sama papi baik. Alhamdulillah. Papi sama mami juga baik. Walaupun mereka udah pisah udah lama gitu. Ada satu hal gak sih yang pengen lo sampaikan gitu ke mami tapi gak pernah terucap sedikit pun dari mulut lo sendiri deh? Ke mami. Ke mami. Aku selalu ngungkapin lagi sama mami tuh. Apa ya? Ada sih. Aku terakhir-terakhir ini tuh aku lagi pingin minta maaf banget sama mami. Kayak aku tuh sering ngeselin. Aku sadar kok bang, aku suka ngeselin gitu. Ke mami. Terus belum bisa apa ya? Aku ngerasa aku belum bisa bahagiain mami aja gitu. Aku tuh ngerasa kayak kok aku belum bisa jadi anak yang berbakti ya kepada orang tua gitu. Aku ngerasa aku tuh masih sering bikin mami kesel, sering bikin mami mungkin sakit hati, mungkin aku nggak sadar gitu akan hal itu. Makanya aku tuh biasanya aku kalau aku tahu itu perdebatan sama mami, aku langsung minta maaf, maafin ya tadi aku ngomongnya nadanya agak tinggi gitu. Iya nggak apa-apa. Nah cuman yang terakhir itu aku belum sempet ngomong gitu. Aku tuh sempet kayak mami tuh pilihin aku baju, cuman aku tuh nggak mau gitu. Aku tuh nggak mau bang, nggak mau dipilihin baju itu. Karena bukan selera Susan gitu? Nggak, karena aku nggak mau aja. Jadi mami suruh ambil 2, aku nggak mau, aku maunya 1, aku gitu. Oh. Terus kayak aku tuh pas kemarin itu di Singapura, pas aku sampai rumah di Jakarta aku tiba-tiba nangis sendiri, kok aku gitu ya sama mami, kenapa nggak aku ambil 2 aja gitu. Oh mungkin kamu mikirnya ngirit aja, kamu cuma sukanya 1 gitu. Iya, kayak aku tuh. Tapi mami pengennya ya kamu kalau suka beli aja 2, kan mami yang beliin gitu. Iya, enggak sih aku yang beli. Oh kamu yang beli. Aku yang beli, cuman menurut mami itu bagus gitu. Kenapa nggak ambil 2 gitu, warnanya beda. Cuman aku bilang nggak mau, aku cuma mau ambil 1. Enggak, Susan ini bagus, karena kan mami suka pilihin aku baju kan. Kan dulu waktu kecil juga catwalk kan mami yang pilih. Iya, makanya aku tuh kayak ngerasa kok aku ngeselin ya gitu. Udah mami sayang sama aku, pilihin baju gitu, kok aku malah nggak mau. Kok aku nggak bersyukur mami tuh masih ada gitu, masih bisa pilihin aku baju gitu. Kok aku bukannya iyahin malah gitu gitu. Berantemin mami. Nggak ngeberantemin, aku cuma bilang nggak mau doang. Udah gitu udah. Cuman iya abang tahu sendiri, aku kan orangnya sensitif. Aku kayak gitu aja aku ngerasa kayak aku nyebelin gitu. Gitu. Aku nggak sensitif kalau sama kamu doang. Aku tahu kok. Aku tahu. Kalau sama papi? Kalau Ada yang disampaikan ya sama papi? Papi tuh kayaknya lagi bete nih sama aku. Karena? Karena aku bilang aku mau ke Mesir, tapi ketunda-tunda terus sampai sekarang. Karena kan kerjaan. Terus aku kan sekarang Sabrina juga lagi sibuk, jadi harus cocokin schedule aku sama Sabrina. Oh karena mau bareng-bareng sama Sabrina. Dan papi tuh nggak mau kalau kita tuh pergi ke Bali sih, ke Mesir. Ke Mesir tuh kayak cuma 2 minggu tuh papi nggak mau. Papi tuh pinginnya kalau emang mau ke Mesir kan kita kumpul keluarga ya at least 3 minggu lah, 3 minggu sebulan lah gitu. Kalau cuma 10 hari 2 minggu buat apa gitu, capein di jalan, nanti malah kayak merekanya belum puas main-main sama kita gitu. Ya banyak lah yang mau disampaikan ke papi, kayak apa ya, makasih udah nyariin anaknya.
Nah. Ntar bintik-bintik aku hilang. Ya, nanti ditacap. Oke. Tetap ada games, nggak usah ya? Oke. Gak usah game lu nangis. Iya. Ada oleh-oleh sedikit. Udah nangis nih. Lah kenapa nangis? Orang mau dikasih oleh-oleh. Ya Allah bang, kamu gak tahu aku ceritanya tadi harus mengingat-ingat tentang keluarga. Ya Allah. Aku tuh selama ini pingin terlihat bahagia terus tahu depan orang. Jadi aku tuh selalu gak pengen gitu kalau aku tuh nangis depan orang, ngeliatin kelemahan depan orang. Tapi kan sometimes nggak cuman cewek, cowok juga kalau misalnya udah nggak kuat juga kadang-kadang butuh sandaran dan juga ya emang lu kalau misalnya memang nggak kuat dan memang lo harus ngeluarin air mata ya nggak apa-apa juga, nggak cewek nggak cowok sih menurut gue. Bener. Ya abang lah yang tahu kisah hidupku seperti apa, keluarga aku. Jujur dulu tahu cuman lupa. Lu bilang bersama dengan pacar lo yang itu. Yang mana? Ya nggak tahu yang mana. Yang mana Tiba-tiba ntar pas orang gua tanya, nyangkanya. mantannya udah banyak banget nih Ya tiba-tiba. Allah, mantan aku siapa aja sih? Enggak lah bang, mantan aku yang setelah sama itu udah nama satu. Yang tadi aja yang gue sebutin namanya gue juga nggak tahu yang mana itu. Yang mana? Yang tadi pebulu tangkis gue nggak tahu. Fajar. Heeh. Iya. Satu pertanyaan deh, biar lebih chill. Minum dulu. Minum dulu ya boleh ya, Boleh. ada nangis nih. Ya Allah, jam 1 suruh nangis, 1 subuh guys nangis. Di jam lu jam berapa? Jam 10 bukan? Jam 10. Tuh, jam 10. Berarti jamnya abang yang salah. Oh, ini rusak nih. Ini jam Mesir ini. Lihat tuh tulisannya tuh. Wah, gak kebaca sama gue juga itu. Kekecilan. Umur ya. Oke. Susan Sameh. Pertanyaan terakhir. Tipe cowok Susan Sameh itu seperti apa sih? Kalau misalnya boleh tahu. Ini menarik nih. Kalau dulu mungkin tipenya tuh yang Karena kan kayak gue tahu lo pernah pacaran sama Billy. Pacaran beneran gak sih? beneran bang, masa Beneran bohongan? ya, kayak Billy. Terus sama Vero yang abang tahu. Terus yang tadi juga baru tahu. Itu Fajar. tapi udah putus juga. Terus yang sisa-sisanya nggak tahu. Enggak, udah itu doang. Wah, masa? Itu doang. Oke. Tipe cowok lu tuh seperti apa sih? Tipe cowok Susan Sameh. Apa ya? Aku tuh jujur kalau secara fisik aku nggak ada tipe. Cuman aku tuh selalu ngelihat satu visi, satu misi atau enggak. Visi misi. Ya kayak, Lu mau pacaran apa buat organisasi ya? oh bang, sekarang gini, kita pacaran niatnya buat apa? Tujuannya kan pasti buat kehubungan serius, buat nikah gitu ya kan. Nah nikah itu kita harus dari awal udah tahu nih, dia tuh visi misi hidupnya tuh untuk apa. Kalau misalnya udah tahu mau main-main doang, Oh enggak, aku mundur. Buat apa? tapi dia ngejar terus. Enggak mau, biarin. Oke, terus? Biarin aja dia yang ngejar, aku lari. Jadi saling lari-larian. Nanti tiba-tiba akhirnya ternyata jodoh gitu kan. Jadian terus akhirnya menikah gitu kan. Ya kalau Terus nanti jodoh, kamu bisa bilang terima kasih ya udah ngejar-ngejar aku. Nggak gitu ya? ya berarti selama dia pingin main-mainnya tuh habis di ngejar-ngejar. Pas udah di titik dia berjodoh sama aku, tandanya itu udah Allah udah menetapkan dia untuk udah siap gitu. Oke. Tapi umur lu juga udah masuk umur nikah sih ya. Udah masuk umur nikah bang. Nikah Dan waktu 26. Indonesia bagian Indonesia sih ya itu ya. Iya. Umur segitu. Ang bayangin aja berapa bulan lagi 26. Wow. Gitu. Tipenya paling ya kayak gitu. Yang penting ngobrol tuh nyambung, sayang sama keluarga, bisa sayang sama aku, sama keluarga aku juga. Sayang sama keluarga pasti. Iya. Ya kan? Karena kan menikah itu bukan cuman ya menjalin hubungan ya, yang arahnya akan ada
dari pacaran mungkin ke pernikahan gitu kan, bahwa menjalin hubungan itu kan bukan cuma dua insan tapi dua keluarga lah. Yang paling simpelnya seperti itu kan. Berarti kan sayang sama keluarga. Harus Nah sayang problem sama gue adalah yang ngobrolnya nyambung sama lu ada Ada. ya? Ada. Masalahnya emang aku tuh nggak nyambung ngobrol sama abang, Bang. Selalu berantem terus. Itu permasalahannya. Karena abang ade kali ya. Pertama kali gue podcast berantakan depannya. Cuman lu bintang tamu gue yang gue bingung mau kemana arahnya. Ya udah, Bang. Ya Oke. inilah Bang Adi. Visi Visi udah misi sama ngobrol bisa ngobrol, menjadi nyambung. pemimpin yang baik. imam. Iya, jangan tiba-tiba udah ngambil keputusan A jadi B gitu. Atau Labil. Iya, Oh Susan gak suka yang kayak gitu ya? nggak suka. Laki-laki tuh harus bisa tegas, bisa punya sikap gitu. Aku tuh suka sama cowok yang kayak dia bisa ngambil keputusan yang tepat Oke. gitu. Udah gitu banyak ya. Banyak. Ini udah banyak nih yang mundur nih semuanya nih. Ya mundur ya. Banyak yang mundur nih. Ya sayang sama Allah. Oke. Tuh. Nice. Wah tadi ada 100.000 yang daftar, sekarang tinggal 100. 100 ya berarti ya Allah udah memfilter tuh. Iya, betul, Ya kan? betul. Yang gak baik, yang niatnya main-main udah pada kefilter tuh. Betul. Bagus. Tapi kalau tidak bisa dipungkiri, kita nggak bisa munafik sebagai manusia bahwa ketika kita suka sama seseorang, ketertarikan fisik juga itu akan pengaruh dong. Aku enggak. Masa sih? Enggak. Iya sih. Iya gue percaya sih. Tapi masa sih? Tapi bukan lu suka yang cowok yang berotot gitu, yang suka olahraga gitu. Enggak. Bukan enggak tuh bukan yang nggak suka ya, tapi aku nggak ada tipe, Bang. Emang gak ada tipe? Nggak ada tipe. Even sekelas mamang-mamang sekalipun kalau misalnya lu suka ya suka aja gitu. Bisa iya. Wah yang daftar banyak lagi nih. Wah, banyak lagi yang daftar nih. Coba mamang Beneran, ini coba lewat. beneran nggak ada tipe ya? Hah? Iya, mamang ini coba lewat. Emang ini. beneran Mamang nggak- kayak gini tipe gak nih? Mana? Kang Amas. Enggak kan gue bilangin sama istrinya. Ini kan adik kita. Kak, nah itu dia aku tuh nggak bisa ngeliat orang dari fisik, Bang. Oke. Nggak bisa lihat orang. Gue bikin simple. Artis Indonesia lu pada kenal semua dong. Oke. Kita nggak jadi main games, tapi gue cuman mau nanya doang. Lu jawab cepet aja ya. Verrell Bramasta atau Reval Hadi? Reval Hadi. Karena lu main sama dia. Lu kenal, dekat. Sama Verrell juga dekat. Ya dekat juga. Dekat juga. Oke, Reval Hadi ya. Reval. Terus siapa lagi? Oke. Siapa lagi sih lu kenal siapa lagi? Reval lagi. Reval Hadi atau Baim Wong? Reval Hadi. Karena kenal Reval Hadi. Karena ini aku tahu lagi ujungnya mau kemana. Oke. Udah Bang. Berarti tipenya tuh yang kayak Reval Hadi gitu ya? Enggak, Yang berewok? enggak. Karena kan aku udah tahu sifat dan karakter Oh, dia seperti masuk. apa, visi misi dia seperti apa. Kalau ngobrol sama aku kayak gimana, cara pembawaan dia seperti apa gitu. Tapi berarti Reval masuk tipe lu dong secara nggak langsung. Reval udah punya pacar? Gak tahu, Bang. Ya nggak tahu, nanya doang. Gak tahu. Ngakunya ke lu? Belum ada pengakuan Oh sih. belum ada. Ya udah oke. Ya udah itu aja sih gue nanya. Masa aku nanya? Cowok ganteng di Indonesia siapa lagi sih aktor? Oke, terakhir. Reval Hadi atau Al Ghazali? Kan ganteng dua-duanya, yang satu berewokan, satu enggak. Siapa ya? Dua-duanya baik. Oke. Wah serius lagi nih, panjang lagi nih kayaknya. Boleh gue nanya singkat loh ini. Iya, bingung. Ini jawab cepet ya. Buat lu lama dikit gak apa-apa deh. Aduh, bingung lagi kalau di antara dua itu. Oke, gua kasih pertanyaan beda lagi. Antara Reval Hadi sama Al Ghazali, lu jangan ngelihat lu nyambung, lu nyaman sama mereka ngobrol, lu kenal mereka. Kita ngomongin dari tipe fisik yang lu suka antara Reval Hadi sama Al, lu lebih suka yang mana? Nggak bisa. Aku tuh nggak mandang dari fisik, Bang. Oke.
Nggak bisa, beneran. Nggak ada tipe. Oke, lu lebih nyaman ngobrol sama Revel apa Al Ghazali? Oh udah ya? Oh udah. Oke, ini oleh-oleh dikit. Udah kata kreatif gue, udah. Udah, kepanjangan. Ya, ini lu pilih. Oh banyak sekali dari print nih. Hah? Dia yang minta? Oh, banyak Enggak. sekali nih kreatifnya. Ya nggak apa-apa. Biar Enggak, aku nggak bisa. minta. Nih, kamu Makasih ya, udah bikin nangis dikasih hadiah. di tanda tangan. Ya, lu kasih ke gua satu deh. Wow, nggak mau. Karena abang udah punya kan? Nggak mau ditempel sini, adek. Tuh, hey. Tuh ditempel situ nanti tanda tangan dulu kasih pulpen. Ya, kenapa nggak di print lagi sih? Ih, kenapa harus ngambil punya aku? Anjing mah ngajak ribut si bangsa. Sumpah ini bagus banget lagi bang. Ini lucu. Terus jadi gimana? Nyesel Yaudah, nggak lo undang podcast gue? Enggak dong. Nah, ya udah. Bang aku nggak pernah nyesel. Aku tuh selalu pingin datang ke sini. Tapi Nih kalau misalnya tiba-tiba seminggu 2 minggu lagi aku kayak bang foto lagi yuk mau nggak? ya gue liat dulu gue sibuk apa Tuh enggak. kan berarti kamunya bukan Bukannya akunya. kayak gitu deh. Lu tahu gue perfeksionis. Ya udah kan udah tahu berarti kamunya bukan aku. Ih, coba aja kita lihat nanti ngecek nggak. 2 minggu lagi aku datang ke sini. 2 minggu lagi udah tahun baru. Lu gila kali lu ya. Tanggal 31 aja gue masih kerja. Nggak, dia lagi bingung mau ngasih yang mana. Anjing emang lama ini durasi. Tapi nanti ini aku dapet kan? Ya nanti print lagi Susan. Ini kan ceritanya untuk podcast aja. Nanti di printin lagi. Aku nggak ikhlas. Aku nggak ikhlas bang. Itu di tanda tangan, taruh 1 ya, gue kasih tahu nih, taruh 1. Nanti lu suka di printin lagi sama Karen. La ilaha illallah. Oke, fine, Macem ngomong. gue pelit aja. Udah lama. Diem dulu dong kalau gitu. Podcast apa ya kira? Tulah 6.13 lah pokoknya edan. Tanda tangan. Fadi Iskandar. Ya udah nggak apa-apa. Sok lah, mabokin dulu nih. Ih parah banget iklan. Nggak boleh. Nggak apa-apa kan? Oh iya, Bisa iklan di sini. Betul. Tenang, gue bukan Ronaldo. Aman. Aku mau paling terlihat jelas. Gimana ya? Ya nanti. Kan penuh. Ya taruh aja dulu, gampang nanti. Bisa banget tuh di sini nih, bukan di atas. Ini apa sih? Kenapa sih? Kamu tuh suruh aku tempelin tapi bingung nempelinnya pakai apa gitu. Nanya makanya. Bilang. Kan ada double tips Susan. Kan tadi aku udah ngomong, ini nempelinnya pakai apa? Tempel aja di situ. Di mana lu ngomongnya tadi? Gimana? Taruh aja. Gimana? Taruh aja, nanti aku tempelin. Lu berantemin ini sama Karen, gue juga suka berantem sama dia. Jangan Gimana? berantemin gue mulu. Nanti udah double tip. Ini tempel Kasih. ini gimana? Tempel aja. Sendiri, ya Allah. Ya kan ini buat ini konten, nempelin. Ih. Benar. Astagfirullahaladzim, ya Allah Susan sabar. Jam 1, sabar. Ya, seminggu lagi kita pengajian ya Susan ya. Tuh, ini baru bisa ditempel. Astagfirullahaladzim. Ucan serba salah. Nah gitu aja Dut, pinter. Parah, foto Mbak Sarah loh. Muka lu, muka gua, woi, muka gua. Ih, kok akunya bengkok sih? Ih, oh my god. Suka fotonya. Suka. Ya udah, hapus semua, Ren, foto yang tadi Ren. Oh mau kayak gitu, kayak zaman dulu fotonya kehapus semua. Zaman dulu itu hadisnya jatuh. Ini kalau sekarang sampai kehapus semua sih, Apa tuh? ya udah kehapus. Oke, Susan Sam ya.
Ayo kita packing guys besok ke Singapura. Makasih dulu dong. Ya kan makasih Susan sampai tadi sayang. Sungkem dulu kita. Astagfirullah. Biar kayak di podcast-podcast.